Shalom, saya Pastor Samuel kembali menjumpai keluarga besar Rema dalam program kita restorasi melalui Alkitab, yaitu Rema. Kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita senantiasa memelihara dan menjadi seperti perisai yang melindungi kehidupan saudara-saudara semua. Mari kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pelajaran kita dalam Kejadian pasal yang ke-50, yaitu tentang bagaimana Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Dalam ayat yang ke-15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa berbahayanya untuk dalam kehidupan ini kalau kita iri hati, saudara-saudara. Karena iri hati itu menimbulkan berbagai hal yang tidak baik. Iri hati menimbulkan pertengkaran. Iri hati mendatangkan niat-niat yang jahat dalam diri seseorang. Inilah yang terjadi pada diri saudara-saudara Yusuf. Mereka iri hati dengan melihat apa yang dilakukan Yakub terhadap Yusuf, dan membuat mereka merancang hal yang jahat terhadap Yusuf. Mereka iri hati juga saudara-saudara dengan apa yang Tuhan lakukan terhadap Yusuf. Yaitu Tuhan memberikan sebuah mimpi, pernyataan kepada Yusuf akan masa depannya. Bukannya mendukung Yusuf, bukannya saudara-saudara bersama-sama gembira, lalu kemudian saudara-saudara mendoakan Yusuf, tetapi mereka justru iri hati dan menjadi sakit hati dengan apa yang dia terima, dan berusaha untuk saudara-saudara mencelakai Yusuf. Ternyata hasil dari perbuatan mereka, saudara-saudara, mereka bertahun-tahun dirundung rasa bersalah, dikejar oleh kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadap adik mereka Yusuf. Dan mereka merasa dituduh, saudara-saudara, terhadap perbuatan mereka setiap kali mereka melihat kesedihan ayah mereka. Dan ini terjadi bertahun-tahun, berpuluh tahun di dalam diri mereka, saudara-saudara. Bahkan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yusuf pun sudah betul-betul menjadi seorang penguasa, dan Yusuf menunjukkan kasih kepada mereka sedemikian rupa, memelihara dan tidak menunjukkan tanda-tanda dendam atau kebencian pun, saudara-saudara, mereka ternyata masih tetap menyimpan rasa bersalah yang dalam. Ketika ayah mereka sudah meninggal, mereka berbicara kepada Yusuf, menyampaikan supaya mereka diampuni. Dan Yusuf menangis, saudara-saudara. Di sini Yusuf menangis karena apa? Sedih dengan sikap saudara-saudaranya yang berpikir bahwa dia dendam. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa bahayanya, betapa saudara-saudara tidak baiknya dalam hidup ini untuk iri kepada orang lain yang berhasil dalam hidup ini. Ketika seseorang memiliki impian-impian dan mengejar impian, seharusnya kita bergembira dan ikut mendukung saudara-saudara kita. Ketika kita melihat saudara-saudara kita menghasilkan dan berbuah dalam hidup ini, dia berhasil di jalan-jalannya, kita tidak perlu iri, saudara-saudara. Justru kita harus bergembira dan ikut di dalamnya, senang memberkati dia,
dan ikut saudara-saudara untuk senantiasa berdoa bagi keberhasilan saudara-saudara kita. Tapi tidak demikian yang terjadi. Bahkan di dalam gereja hal ini sering terjadi, saudara-saudara. Sepertinya pelayanan itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang dibuat oleh seseorang terhadap dirinya. Dia tidak tahu bahwa kalau seseorang dipakai oleh Allah itu bukan karena orang itu, tetapi karena Allah memang ingin dan punya rencana memakai orang itu. Tetapi ada orang-orang dalam gereja yang iri, saudara-saudara, dengan pemakaian Allah terhadap hidup seseorang. Dia tidak sadar bahwa seharusnya dia ikut senang, bergembira, dan mendukung di dalam doa supaya terjadi karunia-karunia Allah yang sedang Allah kerjakan dalam gerejanya semakin tumbuh dan berkembang. Dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ini, saudara, dipakai semakin dahsyat dalam hidup mereka. Seharusnya demikianlah kehidupan di dalam gereja. Tetapi seringkali tidak demikian. Dan saudara, orang yang iri hati seringkali terus menimbulkan berbagai hal-hal yang tidak baik. Untuk dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri terjadi. Itu pun terjadi di dalam rumah tangga, seperti rumah tangga Yakub. Saudara-saudara, ada yang iri terhadap kakaknya, terhadap adiknya yang kelihatannya lebih berhasil daripada dia. Atau mungkin lebih ganteng atau lebih cantik, saudara-saudara. Secara fisik saja ada yang merasa iri. Seharusnya tidak demikian. Karena itu menimbulkan pahit hati dan itu menimbulkan sesuatu yang justru merusak orang yang iri hati. Ya, mereka merancang yang jahat terhadap Yusuf. Tetapi rencana Allah di dalam diri Yusuf itu tidak bisa dibatalkan, saudara-saudara, oleh cara apapun yang ditempuh oleh saudara-saudaranya. Bahkan menjauhkan Yusuf dari mimpinya, saudara, yaitu di mana saudara dan ayah ibunya sujud menyembah dia, itu sudah tidak mungkin menurut pikiran mereka. Biarkan kita kuburkan mimpi-mimpinya itu. Kita lihat, kata mereka, ketika mereka menjualnya dan membuangnya ke dalam sumur, kita lihat apakah mimpinya menjadi kenyataan. Tapi apa kita lihat? Rencana Allah tidak bisa batal dan gagal oleh cara apapun dalam hidup ini, saudara-saudara yang saya kasihi. Karena itu kita tidak perlu iri kalau Tuhan memakai seseorang. Seharusnya kita bahu-membahu dalam doa dan saling tolong-menolong untuk terus maju bersama di dalam Tuhan, tumbuh dewasa bersama. Inilah bahaya daripada iri hati, saudara-saudara, yang kita lihat dalam kisah keluarga Yakub dari pasal 37 sampai pasal yang ke-50. Saudara-saudara Yakub puluhan tahun tertekan hidupnya oleh karena kesalahan yang mereka buat akibat daripada iri hati. Bagaimana dengan Yusuf, saudara-saudara? Yusuf tidak pernah mendendam. Yusuf tidak pernah menyimpan sakit hati. Tetapi Yusuf, saudara-saudara, bergantung penuh di dalam Allah. Dia tahu dia terbatas. Dia tahu, saudara-saudara, bahwa adalah tidak mungkin, saudara-saudara, dalam hidup ini dengan kekuatannya untuk bisa berjalan. Dia tidak punya siapa-siapa yang dia kenal di sekelilingnya. Bahkan dia berada di negeri asing, sama sekali tidak ada seorang pun dia kenal. Dan kali ini dia adalah seorang budak yang bekerja di rumah Potifar. Bahkan saudara-saudara, kita lihat bahwa dia tidak bergantung kekuatannya. Dia tidak menyimpan dendam. Yang membuat dia seperti ini adalah kebergantungannya kepada Allah dalam segala hal. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, terlihat nyata akan komitmennya, akan kasih yang dia terima, anugerah dan penyertaan Tuhan yang tidak dia sia-siakan dalam hidupnya, saudara. Kasih karunia yang dia terima, dia kerjakan dengan baik, dengan menjaga moralitasnya, dengan menjaga tanggung jawab yang dia berikan kepadanya, bahwa hanya urusan rumah, bukan urusan istri daripada Potifar, saudara. Dia tidak urusin sama sekali yang bukan urusannya. Dan dia urus tanggung jawab yang diberikan kepadanya di hadapan Allah. Seolah-olah dia bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia digoda, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini, berdosa terhadap Allah?
Ini membuat saudara-saudara Yusuf tidak memiliki dendam. Dia melihat bahwa apa yang sedang dia jalani adalah Allah ada di dalamnya. Allah sedang merancang yang baik. Allah merancangkan segala yang dibuat oleh orang-orang terhadap dia sepertinya tidak baik. Dia rancang, pasti ada kebaikan di balik itu semua. Dia tetap percaya. Dia pegang teguh kebenaran. Dia jalan dalam kebenaran. Dia tidak menyia-nyiakan penyertaan Tuhan atau kasih karunia yang dia terima daripada Allah dalam perjalanannya, saudara. Dikatakan dia mendapat kasih, dia disertai oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai dia. Dikasih karunia Tuhan menyertai daripada kehidupannya. Dan dia tidak menyia-nyiakan semua itu, saudara. Dia betul-betul bergantung kepada Tuhan. Nyata di dalam sikap-sikapnya. Satu kali, saudara-saudara, dia lupa. Ketika di dalam penjara dia minta tolong kepada orang yang dia tolong. Yaitu ada juru minum raja yang di penjara dan juru roti. Dan mereka bermimpi yang sama. Dan Yusuf menerjemahkan itu, saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan. Yang memberi dia karunia hikmat berkata-kata. Lalu kemudian Yusuf berkata kepada sang juru minum yang dia artikan mimpinya bahwa dia akan dibebaskan. Kalau nanti engkau sampai kepada Firaun, sampaikan halku bahwa saya tidak layak berada di sini. Artinya dia ingin menyatakan dia tidak bersalah. Memang iya, saudara-saudara. Tetapi rupanya dia lupa di satu hal ini, bahwa itu terjadi semuanya adalah bagian daripada perjalanannya untuk tidak lagi sombong dan tidak mengandalkan kekuatannya, bahwa apa yang dia capai dalam hidupnya itu semata-mata karena Tuhan. Tuhan membuat sang juru minum ini ketika dia sudah bebas lupa. Selama 2 tahun. Dan 2 tahun adalah, saya kira, waktu yang sangat lama bagi Yusuf untuk tidak mungkin berharap lagi kepada juru minum itu bahwa dia akan dibebaskan. Karena juru minum itu bercerita kepada raja. Saudara, ini membuat betul-betul Yusuf hilang segala keadaan dirinya. Semua, saudara, kedagingan hidupnya dia sudah mati habis. Sehingga ketika dia dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpi, berkali-kali dia berkata kepada Firaun, bukan aku tuanku, tetapi ada Allah yang ingin menyampaikan sesuatu kepada tuanku raja. Wah, pengakuan ini nyata, saudara-saudara, bahwa Yusuf tidak hidup lagi dalam dirinya dia. Sama seperti Rasul Paulus berkata, aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Betul-betul dia mengampuni. Betul-betul dia, saudara-saudara, kemudian kita lihat bahwa Yusuf berubah. Dia tidak dendam sama sekali. Sehingga dia menangis. Dia berkata, akukah pengganti Allah? Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu merancang yang jahat, tapi Allah merancangnya menjadi perkara yang baik dengan maksud untuk memelihara kamu. Hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kisah ini banyak hal kita belajar. Tetapi mari kita melihat kepada saudara-saudara Yusuf. Bukankah banyak orang Kristen seperti ini? Yang ragu, dia sudah Kristen begitu lama, bahkan sudah sampai puluhan tahun, bahkan dari kecil dia sekolah minggu sampai sudah punya cucu. Dia tetap, saudara, ragu bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Sama seperti saudara-saudara Yusuf. Selalu ragu bahwa dosanya sudah dimaafkan, diampuni oleh Yusuf. Ada banyak orang Kristen yang demikian, ragu bahwa dosanya sudah diampuni. Walaupun begitu banyak ayat dalam firman Allah yang menyatakan 100% dosa itu sudah diampuni, sudah selesai, saudara-saudara. Bahkan Tuhan berkata, dia tidak mengungkit-ungkit. Siapa yang suka mengungkit? Iblis dan saudara suka mengungkit.
Dosamu, oh memang aku orang berdosa, aku ini dulu begini Tuhan, terus diungkit. Selalu merasa orang berdosa. Padahal sejak Yesus bangkit dari antara orang mati dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kita membaca Paulus tidak pernah menyebut jemaat Tuhan yang ada di Korintus, jemaat Tuhan yang ada di Roma, atau di surat-surat Paulus berkata, hai orang berdosa di Filipi, hai orang berdosa di Kolose. Tidak, dia berkata kepada orang benar atau orang kudus, jemaat kudus, orang-orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, yang ada di Korintus, yang ada di Filipi, yang ada di Kolose, dan surat-surat Paulus kepada jemaat yang lain. Mengapa? Karena konsepnya benar, saudara-saudara. Dosanya sudah selesai, maka mereka bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang benar, yang dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus, membenarkan mereka di hadapan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih, betapa malang jadi orang Kristen kita puluhan tahun dan tetap merasa orang berdosa. Ini sama seperti Petrus dan Yudas. Dua-duanya sama dosanya, itu berkhianat. Yang satu menyangkal Yesus, yang satu menjual Yesus. Tetapi saudara-saudara, Petrus menanggapi berbeda. Dia tahu bahwa kasih Tuhan mampu untuk mengampuni dia dan mengalahkan, menyelesaikan dosa-dosanya. Tidak demikian dengan Yudas. Dia tidak merasa bahwa kasih Tuhan cukup untuk mengampuni dia. Maka dia memilih jalannya bunuh diri. Berapa banyak kita orang Kristen, saudara, ragu akan pengampunan, bahwa seluruh dosa kita sudah diampuni. Dan ini menandakan, saudara, bahwa kita ragu dengan kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada seluruh dosa manusia. Padahal Alkitab dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kasih Allah jauh lebih besar dari dosa yang menyebabkan maut. Kasih inilah yang sanggup membuat semua dosa dihapus, manusia diampuni dosa-dosanya, lalu saudara, dia beroleh hidup yang kekal. Artinya bebas dari maut yang diakibatkan oleh dosa itu. Inilah saudara-saudara yang saya kasihi. Berapa banyak Yudas-Yudas di dalam gereja. Kata kasarnya saya katakan Yudas-Yudas, artinya orang yang ragu bahwa kasih Allah yang mengampuni dia jauh lebih besar dari semua dosanya dan sudah mengampuni seluruh dosa itu. Terus saudara-saudara menuduh dirinya orang berdosa, terus menuduh dirinya orang berdosa. Dan inilah yang menyebabkan orang Kristen terus jatuh bangun di dalam dosa. Padahal firman Tuhan berkata, dosa tidak berkuasa lagi atas kamu. Kamu punya kuasa, roh Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam dirimu untuk menolak dosa, menolak untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh saudara melakukan dosa dan kejahatan. Anda punya kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Anda punya kuasa untuk berkata tidak kepada ketersinggungan, kesakit hati, pahit hati, dan amarah. Anda punya kuasa karena Kristus di dalammu untuk berkata tidak kepada godaan, cobaan dunia. Anda punya kuasa untuk menolak tubuhmu, anggota-anggotamu untuk ikut melakukan hal-hal yang jahat atau berbuat dosa. Anda punya kuasa untuk menaklukkan pikiranmu untuk tidak dikuasai oleh dosa. Itulah kebenaran firman Allah. Sayang sekali banyak orang seperti saudara-saudara Yusuf. Tapi hari ini saya berdoa, melalui kebenaran ini, kita, satu, saudara-saudara, tidak hidup dalam iri hati. Karena itu berbahaya. Yang kedua, tidak hidup sebagai orang berdosa, tetapi sebagai orang benar. Bahwa semua dosa sudah diampuni. Kita yakin bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari semua dosa, sudah mengampuni dan menyelamatkan saudara.
Dan yang ketiga, saudara-saudara yang saya kasihi, kita hidup seperti Yusuf. Tidak menyimpan dendam, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah mengamuk, tidak mudah saudara pahit hati, tidak mudah sakit hati. Tetapi hidup penuh kasih, mengampuni, sama seperti Kristus yang sudah menerima, mengampuni, dan mengasihi saudara apa adanya, tanpa mengungkit-ungkit kesalahan dan dosa Anda lagi, tanpa menengok ke belakang, tetapi membawa saudara ke dalam masa depan yang pasti bersama Dia. Kalau engkau mau menikmati kebahagiaan sejati, sama seperti Yusuf, inilah Yusuf, orang yang betul-betul berhasil menikmati keberhasilan karena hati bersih. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada saudara. Yang ada adalah damai sejahtera, penuh kasih sayang, hati yang murah hati. Dia suka menolong. Dia orang yang penuh dengan kebaikan Allah, penuh iman, yaitu dia berusaha menolong, memelihara orang lain karena dia melihat rencana Allah dalam hidupnya, saudara. Dan dia melihat rencana-rencana Allah dalam hidup orang lain. Itulah sebabnya dia punya iman untuk menolong orang dalam hidupnya, saudara. Tidak ada dendam sedikit pun. Mari kita bersihkan hidup kita. Sama seperti dalam pasal 48-49 saya sampaikan kemarin. Ayo kita hidup merdeka di dalam Tuhan. Bahwa kita bukan pendendam, kita bukan pemarah lagi, kita bukan orang yang tersinggungan, kita bukan orang baperan, kita juga bukan orang kepoan, saudara-saudara. Tetapi kita adalah orang-orang yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan atau iman, saudara, penguasaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada menguasai, dan itu yang memenuhi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersyukur. Aku memberkati umat-Mu, hidup sebagai orang-orang yang yakin akan kasih Tuhan, sudah mengampuni, sudah membebaskan, dan tidak hidup di dalam dendam, kepahitan, ketersinggungan, dan juga dalam kemarahan-kemarahan, tetapi hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kemurahan, kebaikan, kesetiaannya Tuhan, iman, dalam kelemah lembutan, dan di dalam penguasaan diri yang baik. Roh Kuduslah yang bekerja dan memimpin kehidupan umat-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel sampaikan salam restorasi.